Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai sistem auditori untuk memenuhi tugas mata kuliah biopsikologi. Di presentasi kali ini kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan sistem auditori. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Imro'ah Nurlaila Fitriani. Di sini saya akan membawakan materi mengenai stimulus pendengaran. Perkenalkan, saya Nazara Alfiasna. Saya di sini akan membawakan materi tentang anatomi pendengaran. Perkenalkan, nama saya Taqiyah Syafiur Rahman. Di sini saya akan membawakan materi mengenai mekanisme proses pendengaran dan kerusakan pada sistem auditori. Yang pertama adalah sistem auditori. Sistem auditori adalah sistem pemrosesan aktif. Dalam hal ini, otak juga turut andil dalam memproses gelombang mekanik menjadi sinyal nerve. Sistem auditori di sini juga memproses bagaimana kita mendengar dan menginterpretasikan suara yang masuk dari lingkungan luar. Fungsi dari sistem auditori adalah untuk mempersepsikan bunyi. Yang kedua ada mendengar. Mendengar adalah proses yang tidak sederhana. Untuk dapat mendengar, manusia harus memiliki organ pendengaran dan berfungsi dengan baik. Dengan begitu, manusia dapat melakukan proses pendengaran, dan apa yang kita dengar itu disebut dengan suara. Telinga manusia mempunyai ambang batas pendengaran dengan frekuensi antara 20 hingga 2000 Hz dengan intensitas suara 80 desibel. Bila suara yang didengarkan oleh manusia masih dalam batas ambang normal, maka tidak terjadi permasalahan dalam pendengaran. Anatomi pendengaran. Telinga bagian luar. 1. Daun telinga yang berfungsi untuk menangkap getaran bunyi. Bentuk daun telinga seperti corong yang siap menampung bunyi yang datang. 2. Lubang telinga yang berfungsi sebagai pintu masuk bunyi. 3. Saluran telinga luar yang berfungsi sebagai jalan masuk bunyi ke bagian telinga berikutnya. Telinga bagian tengah. 1. Gendang telinga. Disebut juga selaput pendengaran. 2. Tulang-tulang pendengaran. Ada 3 tulang pendengaran di dalam telinga, yaitu tulang martil, landasan, dan sangurdi. 3. Saluran Eustachius adalah saluran yang menghubungkan telinga dengan rongga mulut. Telinga bagian dalam. 1. Saluran tengah, lingkaran yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kedua, saculus dan utriculus berfungsi memberi informasi ke otak tentang posisi kepalamu atau gerakan tubuh. 3. Rumah siput berisi cairan. Cairan ini akan bergetar jika ada getaran bunyi yang masuk. Getaran cairan ini merangsang ujung saraf pendengaran. Struktur pendengaran telinga bagian dalam. Ada saluran telinga, tulang martil, tulang landasan, 3 saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, rumah siput atau koklea, saluran luar, gendang telinga, dan juga ada daun telinga. Struktur pendengaran telinga bagian dalam. Ada saluran telinga, tulang martil, tulang landasan, 3 saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, rumah siput atau koklea, saluran telinga dalam, saluran Eustachius, telinga tengah, tulang sangurdi, telinga. Mekanisme mendengar dimulai pada saat suatu benda bergetar. Udara di sekeliling benda ikut bergetar dan getaran pada udara menghasilkan rapatan dan renggangan kepada udara hingga sampai ke daun telinga. Dan
Udara berperan sebagai medium perambatan gerakan diteruskan dari daun telinga menuju gendang telinga melalui saluran telinga. Getaran pada seluruh telinga menyebabkan gendang telinga ikut bergetar. Getaran pada gendang telinga dikuatkan dan diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran hingga sampai di tingkap jorong yang kemudian ikut bergetar. Getaran pada tingkap jorong ini lalu diteruskan melalui cairan perilimfa pada saluran vestibule dan diteruskan pada saluran timpani hingga sampai pada tingkap bundar. Getaran yang terdapat pada cairan perilimfa melewati saluran vestibule dan timpani dapat menggetarkan cairan endolimfa yang terdapat pada saluran koklea hingga akhirnya diterima oleh organ korti yang mengandung saraf pendengaran. Selanjutnya, saraf pendengaran meneruskan getaran yang diterima otak dan diterjemahkan. Ketika proses penerjemahan kita mampu untuk mengenali bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi, maka dapat disimpulkan bahwa bunyi akan terdengar ketika ada sumber bunyi yang melewati zat perantara serta organ pendengaran. Kerusakan pada sistem auditori. Gangguan pendengaran mengakibatkan seseorang kesulitan mendengar pembicaraan sehingga terjadi gangguan komunikasi yang dapat berdampak negatif terhadap pekerjaan, pendidikan, dan hubungan sosial. Hal tersebut tentunya dapat menimbulkan depresi. Berikut beberapa macam gangguan pada telinga. 1. Gendang telinga pecah. Gendang telinga atau membran timpani merupakan selaput tipis yang memisahkan saluran telinga dan telinga bagian tengah. Hal ini dapat terjadi karena kebiasaan mengorek telinga dengan cotton bud atau tusuk gigi, sehingga menimbulkan gejala berupa sakit telinga, keluar cairan dari telinga, bahkan vertigo. Yang kedua, telinga berdenging, ditandai dengan sensasi berdenging pada telinga yang dapat berlangsung dalam waktu singkat atau lama. Gangguan ini biasanya disebabkan karena kebiasaan mendengar suara dengan volume kencang, baik dalam waktu lama ataupun sebentar. Yang ketiga, kondisi di mana yang ditandainya dengan berkurangnya kemampuan mendengar suara. Kondisi tuli dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari cedera, penyakit, kelainan genetik, hingga faktor penuaan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.